Kalau misalkan nggak nurutin suaminya mau apa dosa. Terus kalau misalkan suaminya belum urusan dilaknat-laknat, terus belum lagi kalau misalnya kan gue lagi nggak mood tapi lagi gue mau suami gue mau. Nah, bagaimana sebenarnya hal-hal seperti ini dikomunikasikan nih Mbak Zoya dengan aman dan tanpa harus ada gontok-gontokan di antara suami istri? Iya, jadi memang ya. Ini paling pelik sih, baik pernikahan atau dalam any kind of relationship. Bahwa gini, gini loh, cinta itu tidak pernah harus dibuktikan. Yang harus dibuktikan adalah trust. Jadi, love it's given freely, but you have to earn trust. Jadi caranya adalah gini, ya sayang, gitu ya, instead of, gitu ya, karena gue juga pernah melakukan kesalahan ini. I push it to my partner, gitu ya. I don't yang gue takut nanti kalau lu kenapa-napa gimana? As if udah kayak gue udah paling benar sedunia kan ya. Terus gue pikir kenapa ya? Kan secara logika gue mah praktikal aja orangnya. Tapi itu kan push somebody away. Ya jadi gue akhirnya berubah menjadi lebih asertif. Kadang-kadang kalau udah nafsu juga kita kadang susah ya asertif ya saya gitu ya. Kadang-kadang gini masalahnya kalau nafsu semua tutup nih. Jadi kita mikir sebelum nafsu. Iya. Ya kan? Kalau sebelum nafsu kita bisa mikir. Misalnya gimana? Salah satunya adalah dengan kata yang kita tes bareng-bareng yuk. Kenapa? Romantis aja. Senang deh pas tes gitu deh. Aku nggak kenapa-napa, kamu nggak kenapa-napa. Enak tuh, tau nggak rasanya tuh ada kepercayaan. Nah, kepercayaan kayak gini bisa menumbuhkan cinta menurut gue. Tapi kalau soal cinta aja, aduh gue yakin deh. Buktinya banyak bucin kok di dunia perselingkuhan ini. Ya banyak. Ngaku. Gitu ya, tanpa menuduh, tanpa nyolek. Jadi cinta itu mudah sekali untuk kita berikan, tapi yang kadang-kadang kita lupa seolah-olah ketika kita mencintai seseorang, kita 100% langsung mempercayai orang itu. Gak bisa. Ketika orang itu dia harus memberikan sesuatu untuk bisa kita percaya. Itu yang kadang-kadang orang lupa dalam relationship. So we have to negotiate it. Jadi kepercayaan itu harus dinegosiasikan. Jadi gini, sayang, ayo dong tes bareng-bareng. Kadang-kadang kalau misalnya mereka nggak mau, we make it's about us. Jadi daripada kita pushing it, like bilang, ayo dong yang aku juga pengen tahu kamu sehat apa enggak, udah pasti kabur pasangan kita. Tapi yang ngambek tergini, apalagi kalau suami atau istri, ya ampun. Makin lah tuh ya. Kenapa? Emangnya gue? Lo nuduh gua. Gitu. Orang yang udah selingkuh pasti makin kencang. Oh iya, benar. Betul sekali. Konsepnya daripada gue dimarahin duluan, mending gue marah duluan. Kenceng duluan. Gue kenceng duluan. Kalau tadi Mbak Zoya bilang kita harus lebih asertif. Untuk orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan komunikasi atau dengan pola-pola yang kayak asertif gitu, ada nggak kayak langkah-langkah atau pada saat sebelum kita mengkomunikasikannya, ada yang harus kita kumpulin dulu, misalkan tunggu soal timing atau soal topik atau apa ada langkah-langkahnya. You're so right gitu ya. Jadi sebelum technicality-nya, yang penting adalah timing. Timing is everything. Ya kalau misalnya lo lihat pasangan lo lagi bad mood, lagi ini itu, lo maksain ide ini, sebaik apapun ide pasti akan mentah. Jadi lo lihat timingnya. Timing moodnya dia gitu. Jangan pulang kerja baru setengah jam baru dia napas lo udah mintain kayak gitu. Dia baru pulang arisan, habis berantem sama temen-temen yang mintain kayak gitu, dia ngambek kan, iyalah ya kan? Lo lihat dulu kira-kira cuaca mukanya ini agak dong, apa cerah. Iya, kalau dia lagi slow motion gitu kayak, oh my god, susah banget gitu ya. Dan selalu gunakan bahasa cinta gitu ya, dalam arti out of love, gini, kita tuh seringkali mengungkapkan sesuatu berdasarkan ketakutan kita gitu ya. Jadi, aku kan takut kalau sampai kita kena penyakit. Tapi kalau gini, aku ngerasa lebih disayang ketika kita melakukan ini bersama. It's the same thing that you want, tapi begitu kita memintanya dengan asertif, kita tuh lebih beda kan. We say what we feel, not what we think. Betul. Gitu. Jadi menjadi orang yang asertif adalah satu, ketika suasananya pas gitu ya, dengan cinta kita mengatakan, ya aku ngerasa lebih santai deh kalau kita berdua bisa tes. Kenapa? Kan aku berdua bersih. Ya nggak apa-apa. Ada surat itu tuh sama aja kayak surat nikah aja ya, gitu. Ada suratnya, kita legal ya, gitu. Aku mau pergi ke sana, aku mau menjadi orang yang dipercaya sama kamu. Gitu ya. Oh gitu. Jadi
ketika kita make it it's about us, ketika kita membuat ini menjadi ini kita, pasangan kita nggak akan offended. So it's not about me or it's about you, it's about us. It's about us, gitu ya. Kayak misalnya gini, nggak bisa misalnya lu suami gue udah bilang gini, kan aku setia, aku nggak tahu kamu gimana ya. Lu mau tes nggak? sih? Gue gaplok yang ada. Gila banget. Kalau selingkuh tambah kenceng, kalau nggak selingkuh jadi kesel kan, jadi baper kan. Enak aja, gue nggak pernah ngapa-ngapain. Gue nggak pernah selingkuh aja, lo tuduh selingkuh, mendingan gue selingkuh gitu. Nah, gitu ya, jadi amit-amit ya, daripada kayak gitu, mendingan tuh kayak gini. Ya tes bareng-bareng yuk gitu. Kenapa? Ya, aku senang aja gitu. Aku ngerasa disayang aja kalau tes bareng-bareng. Nah, orangnya oke, gitu kan ya. Jadi tujuannya sama, cuma tikungannya aja beda, gitu ya. Assertiveness itu adalah stand for your right without hurting others. Kita meminta apa yang menjadi hak kita tanpa menyakiti orang lain. And itu latihan seumur hidup. Jadi kita harus benar-benar terus mencoba. Even gue pun sampai sekarang masih terus mencoba kayak gitu. Ada gue bisa asertif sama orang ini, tapi ada beberapa orang gue nggak bisa asertif, kayak gitu. So you have to memang harus terus berlatih gitu ya. Semakin kita punya emotional connection yang kuat pada orang, biasanya makin susah asertif. Jadi tambah baper kan ya. Makin cinta makin baper, say. Nah, ini soal hubungan pernikahan gitu ya. Ada orang-orang yang juga punya pilihan lain untuk melakukan hubungan seks yang let's say kalau kita nyebutnya one night stand misalnya gitu ya. Nggak sempet nego ya. Nggak sempet nego ya. Tapi kalau kita mau, let's say, lo punya pilihan untuk one night stand, tapi tetap concern dengan kesehatan seksual, secara status HIV atau AIDS gitu ya, kan ini satu hal yang sensitif. Gimana kita nanyain soal status kesehatannya sebelum akhirnya kita tancap gas? Gimana nih? First thing first adalah lo selalu negosiasi lo pertama lo adalah, gue mau pakai kondom ya. Gitu. Itu udah paling aman. Karena gini, kalau one night stand, lu kan udah horny sampai ke ubun-ubun ya, say. Ini cucok gitu ya. Kita udah oke. Terus karena gini, karena ada orang-orang yang bentuknya ini cuma buat dipacarin doang, ini buat one night stand, ini buat dikawinin gitu. So true. You know how I feel. Iya kan? Jadi lu negosiasinya udah negosiasi aja. Lu negosiasi di depan. Ini orang lucu gini-gini. Aku mau pakai kondom gimana? Kalau lu nggak bisa deh, you cannot afford. Udah di tempat tidur lu lagi horny pening kayak gitu, tiba-tiba lu berantem soal pakai kondom apa enggak? Oh my god, it's so fucking tiring. Nggak akan kepikiran, percaya sama gue. Gitu. Jadi take it or leave it. Gitu kan? Cuma dari awal. Kenapa? Kalau lu udah horny ada di atas ranjang, sering kali ya. Lu punya segudang fakta. Horny itu kan akan nyenggol otak emosi lo. Otak emosi kalau udah kesenggol, dia akan menutup prefrontal cortex lo, yaitu executive judgment lo. That's why kalau horny sama cinta sama benci, lo nggak bisa mikir. Gitu aja konsepnya ya. Kalau lo benci, cinta sama horny, udah ketutup otak lo. Lo nggak bisa bedain yang mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Lu punya semua informasi kesehatan seksual, lu nggak akan pakai kalau lu udah mumet, udah sampai masuk ke dalam kamar berdua sama dia. So dari awal lu negosiasiin dulu, daripada lu pasti akan mempertimbangkan semua pengetahuan lu dan lu tidak menggunakannya. Gue sambil kita ngomong sampai gue mikir-mikir lagi kok. Gue pernah nggak ya kayak saking horny-nya kayak gue udah nggak mikir lagi gitu. Gitu. Nah, that's why makanya jangan pernah melakukan hubungan seks di saat lu tipsi, lu mabok, karena ini sih sebenarnya. Lu lebih nggak bisa mikir lagi. Gila. Ini siapa yang ngasih tahu sih? Siapa yang ngasih tahu Mbak Zoya sih? bocoran. Ya, kita udah ngomong soal yang pertama, gue mau pakai kondom nih. Tapi ada kendala-kendala di luar itu. Misalkan, ya tadi yang kita sempat bahas di awal. Enggak, gue nggak mau pakai karena rasanya apa gimana segala macam. Bagaimana untuk tetap bisa persuasif atau tetap bisa untuk kita membujuk bahwa ya udah pakai kondom aja, it's actually safer and it's better for us and you gitu. Kita mau ngomongin ke casual relationship. Casual. Kita ngomong casual nih ya. Sama exclusive relationship udah ke cover ya tadi ya gitu. Kalau ini kayak mulai dari one night stand,
naik lagi lah kita ke misalnya ke fugu, ya kan, sex body, pucek body, terus friends with benefit.